Hai mahasiswa informatika UMM, selama menjalani perkuliahan, kamu pasti sering mendengar istilah CPL. Tapi, sudahkah kamu benar-benar mengenalnya? CPL bukan sekedar 3 huruf biasa loh. Nah, CPL sendiri adalah singkatan dari Capaian Pembelajaran Lulusan. Sederhananya, CPL adalah bekal kompetensi yang harus kamu capai selama kuliah. Di Informatika UMM, CPL terbagi menjadi 8 poin utama untuk membentuk kompetensi lulusan yang menyeluruh. Yang pertama, menginternalisasi nilai Pancasila dan Islam dalam kehidupan pribadi dan sosial. Kedua, menunjukkan sikap profesional dalam bidang informatika dengan semangat kewirausahaan. Ketiga, mampu mengaplikasikan ilmu dan teknologi informatika untuk meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat. Keempat, mampu mengevaluasi, mendokumentasikan, dan mempublikasikan karya intelektual di bidang informatika. Kelima, ahli dalam analisis, perancangan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Keenam, mampu merancang dan mengembangkan game cerdas yang edukatif. Ketujuh, terampil dalam akuisisi, analisis, dan pengolahan data. Dan yang terakhir, mahir dalam sistem dan keamanan jaringan komputer. Setiap CPL ini diukur secara sistematis melalui pendekatan ABCD, yaitu audien atau mahasiswa, behavior, tindakan atau keterampilan yang diamati, competence, tingkat penguasaan yang dituju, dan degree, sejauh mana capaian itu dikuasai secara terukur. Pencapaian CPL inilah yang akan mengantarkanmu menjadi profil lulusan yang siap bersaing di masa depan. Yuk kenali 4 profil lulusan informatika UMM yang jadi bekal masa depanmu. Yang pertama, spesialis jaringan dengan kemampuan menganalisis masalah jaringan, memberi solusi teknis, dan mengevaluasi sistem jaringan. Kedua, pengembang game dengan kemampuan bekerja dalam tim, merancang dan mengembangkan video game, mulai dari karakter, level, animasi, hingga logika permainan. Ketiga, ilmuwan data dengan kemampuan menganalisis dan mengolah data menjadi informasi dan pengetahuan untuk pengambilan keputusan. Dan terakhir, rekayasa perangkat lunak dengan kemampuan melakukan analisis, perancangan, pengembangan, pengujian, hingga pemeliharaan perangkat lunak berkualitas. Terus, gimana cara mencapai CPL tersebut? Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, sebagai mahasiswa informatika UMM, yang perlu kamu lakukan adalah memprogram mata kuliah sesuai dengan peta jalan CPL, menyelesaikan asesmen tiap topik, memastikan nilai minimal tercapai, mendapatkan skor CPL dari nilai kumulatif CPMK, dan menerima laporan CPL tiap akhir semester. Kalau kamu masih bingung terkait CPL, tenang saja, kamu akan terus dibimbing untuk memahami CPL. Informasi ini akan kamu temui di berbagai tahap penting, mulai dari momen pengenalan studi di awal perkuliahan, sesi perwalian saat menyusun mata kuliah, penjelasan dalam kontrak belajar atau RPS, hingga rincian penilaian yang bisa kamu pantau langsung di info-info KHS setiap akhir semester. Lalu, bagaimana sebuah CPL dirancang? Tentu tidak dibuat sembarangan. Ada proses perancangan di balik layar yang dilakukan oleh para dosen untuk memastikannya tetap relevan. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis tracker study. Pada bagian ini, dosen melakukan kajian terhadap lulusan untuk memahami kebutuhan industri dan dunia kerja terkini. Kedua, merumuskan CPL, di mana CPL disusun berdasarkan peta pengembangan mutu atau PMM Prodi sesuai SNDikti, KKNI, Aptikom, dan perkembangan keilmuan informatika. Ketiga, menentukan indikator CPL. Di sini, indikator dirancang untuk mengukur keberhasilan CPL sekaligus menjadi dasar penyusunan CPMK. Keempat, forum diskusi kurikulum atau FGD. Selanjutnya, CPL dan indikatornya dikaji bersama Dewan Pakar Kurikulum untuk mendapatkan masukan akademik dan profesional. Dan terakhir, penempatan CPL dan indikator. Semua rumusan disahkan melalui rapat pleno prodi sebagai pedoman resmi implementasi kurikulum.